pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita berdiri bersama untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kudus, ya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, ya Tuhan, pada malam hari ini, karena Engkaulah yang telah memungkinkan kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Khusus sekali ya Tuhan, untuk kebaktian menjelang Natal hari ini, biarlah nama-Mu yang dikuduskan, karena Engkaulah yang telah datang ke dunia untuk memberikan kami terang hidup yang hanya kami perolehi di dalam nama Yesus Kristus.
Ya Tuhan, terima kasih kami serahkan kebaktian ini daripada pertama hingga akhir. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dan semoga jemaat Tuhan pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian bersama kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Pujian Gloria bersama kita. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Mari kita rayakan kemenangan, dari kemenangan sampai kemenangan. Kristus yang bertata di tempat ini. Oh haleluya, haleluya, gloria bagi nama-Mu Tuhan. Kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, kesatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, kesatuan ditinggikan pujinya. Gloria. Yeah. Kami sorak haleluya. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 kesatuan
ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilahilah. Segenap alam dan malunya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Kuasa mau hidup habislah, sengatnya hilanglah. Berkat Tuhan sangat besar, semua lumpuhlah, semua lumpuhlah, semua orang terluputlah. Oh Yesus, Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasanya mulia, ajaiblah kasihnya, 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 ajaiblah kasihnya. Nyanyi Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, 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 Gloria bagi namamu, kemuliaan bagimu. Terpuji namamu Tuhan. Hanya padamu kami percaya, dalammu ada harapan yang besar. Terima kasih karena Kau lahir di tempat ini, bukan saja di dunia ini, tetapi Kau lahir di dalam hati kami. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya
Yesus menopangku. Mari kita berdoa sama-sama. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya, tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh kerana Yesus menopang. Katakan harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh kerana Yesus menopangku. Oh Yesus, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Isytiharkan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sama-sama angkat tanganmu, katakan sama-sama. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
setiap yang menonton kebaktian ini, lawan mereka, sembuhkan mereka. Allah Immanuel, kami isihakan dalam nama Yesus. Amin. Doa hari ini, doa hari menjelang Christmas bersama kita. Bapa Maha Kuasa, Engkau memberi kami gembira dengan peringatan setiap tahun akan kelahiran anak-Mu, Yesus Kristus. Perkenankan supaya apabila kami menerima Dia dengan gembira untuk keselamatan kami dengan penuh yakin melihat Dia apabila Dia datang sebagai hakim kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama daripada Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga 5, sambung kepada ayat 8 hingga 11 dan 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 hingga 79. Ayat yang ke-67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita daripada musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingati akan janjinya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhurnya, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita melepaskan dari tangan musuh
dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan yang mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa kita oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Syura pagi dari tempat yang tinggi. Ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berbakti sekali lagi malam hari ini secara dalam talian. Kita bersyukur juga karena hari ini kita berbakti menjelang Natal. Jadi mungkin tidak terlampau awal untuk saya mengatakan kepada Anda selamat hari Natal kepada semua jemaat di Paroki Saint David Telupit. Ya, saya kira malam ini sungguh bermakna bagi kita semua. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih atas kesempatan kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan malam hari ini, dan biarlah firman-Mu dapat kami mengerti. Dan apabila sudah kami mengerti, kami boleh melakukannya. Dan ketika kami melakukannya, kami bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, malam hari ini saya akan berbicara mengenai apakah yang saya harus tahu, ya, yang dipetik daripada Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita di sini, ya, yang sudah membaca Kitab Wahyu atau buku yang terakhir ini. Saya juga kurang pasti atau tidak tahu sejauh mana jemaat memahaminya. Atau berapa ramaikah yang mengabaikan? Atau berapa ramai di antara kitakah yang tidak ambil kisah mengenai Kitab Wahyu ini? Ya, saya mau katakan bahwa Kitab Wahyu merupakan satu kitab yang menyatakan satu penyataan daripada Tuhan kepada kita yang harus disingkapkannya agar kita mengetahui apa yang akan bakal berlaku pada akhir zaman ini. Dan Alkitab juga mengatakan berbahagialah mereka yang mendengarkannya. Hari ini kita mungkin di antara kita atau dalam kalangan kita keliru dengan keadaan atau yang berlaku di sekitar kita, sehingga tidak sedikit di antara kita yang mula membaca kembali Kitab Wahyu untuk memahami apa yang sedang berlaku. Tapi apa yang saya mau katakan di sini pada malam hari ini ada 3 perkara ya, yang saya mau kongsikan kepada kita. Yang pertama di situ yang saya mau kongsikan bahwa Yesus adalah sumber wahyu. Apa yang kita harus tahu daripada kitab ini? Yang pertama, Yesus itu adalah sumber wahyu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sehingga 2, saya mau bacakan di sini kata firman Tuhan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi kita percaya bahwa ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang tersembunyi dan dinyatakan agar kita mengetahuinya. Ketahuilah setiap kali Anda membaca kitab Wahyu ini, Anda harus mengingat bahwa kitab ini merupakan kitab Allah yang menyingkapkan apa yang harus terjadi menjelang hari kedatangannya. Tidak pernahlah wahyu itu datang dari seorang manusia kepada manusia. Tidak ada. Saya teringat dengan kisah Hagar dalam Kejadian bab yang ke-21 ayat yang ke-19, di mana Allah membuka matanya sehingga dia dapat melihat sumur di dekatnya. Di dalam kitab Bilangan 22 ayat 31, juga Tuhan membuka mata Bilyam
agar dia dapat melihat malaikat Tuhan di tengah jalan itu. Sehingga Bileam mengerti akan tindakannya itu tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sadarlah ya bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya kepada kita, dia bukan saja membuka mata kita dan melihat agar kita dapat melihat, tetapi hati kita juga agar kita dapat mengerti akan kehendaknya, rencananya dalam kehidupan kita. Saya percaya kita mempunyai pengalaman atau kesaksian pribadi tersendiri sebelum kita mengenal Kristus, dan ketika kita mengenal hari ini. Kalau saya mau tanya Anda mungkin punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana Anda mulai melihat kebenaran itu? Kalau pengalaman saya, ketika saya mulai mengenal pengalaman itu, ketika saya di sekolah minggu dan bersama dengan kawan-kawan sedang main, tiba-tiba datang seorang kepada kami, dan dia datang membawakan kami firman Tuhan di dalam buku kecil yang dipanggil 4 Hukum Rohani. Saya percaya Anda pernah mendengar buku 4 Hukum Rohani itu, dan saya mulai mendengarnya. Ketika saya mendengar, saya mulai melihat akan jalan Tuhan, keselamatan, kasih-Nya, pengampunan. Dan dari situ saya mulai menyadari satu hal, bahwa Tuhan mulai memberikan saya pengertian untuk mengenal lebih lagi tentang Dia. Jadi ayat yang kita baca sebentar tadi telah memberitahukan kita bahwa Yohanes telah bersaksi tentang firman itu yang dia terima daripada Yesus, dan kesaksian itu tersedia bagi kita semua saat ini, bahkan juga malam hari ini. Saya percaya kesaksian Yohanes itu sudah jelas tentang pertaubatan. Berilah dirimu dibaptis dan mengenal Dia dan menerima Tuhan sebagai penyelamat. Jadi malam hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa berita tentang keselamatan itu ada. Ya, Allah sedang menyingkapkan wahyu-Nya agar kita melihat, agar kita mulai mengetahui atau menyadari. Saya kira kita tidak perlulah tunggu suatu bentuk kesaksian lagi. Ianya sudah ada, yaitu firman Allah yang hidup sudah datang dan kini tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan mereka itulah kesaksian dari apa yang telah mereka dengar dan percaya. Jadi saya mau katakan kepada jemaat Paroki St. David, bahkan dimanapun Anda berada hari ini mengikuti siaran kebaktian menjelang Christmas ini, Andalah yang telah dibaharui, Andalah yang telah menerima pengampunan itu. Kehidupan kita lah itu kesaksian. Jadi beritakanlah itu kepada orang lain. Ya, teringat saya ketika Saulus coba membinasakan kesaksian orang percaya, ya, seperti yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul bab yang ke-9, ya, di mana Yesus telah bangkit dan muncul kepada Saulus di tengah jalan ke Damsyik. Ya, Yesus yang telah mati dan bangkit itu bertemu Saulus dengan kawan-kawannya semasa dalam perjalanan ke Damsyik. Buat pertama kalinya Saulus mengalami pertembungan rohani, dan dia mendengar suara yang mengkonfirmasikan akan pekerjaan Saulus, dan suara itu memperkenalkan dirinya kepada Saulus yang adalah penganiaya itu, ya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yesus yang telah bangkit, yang Saulus aniaya itu. Jadi Yesus itu merupakan sumber wahyu kepada Saulus pada ketika itu. Oleh karena itulah hari ini kita boleh berada di sini, percaya kepadanya. Jika bukan Dia yang menyatakan kepribadiannya kepada kita, saya percaya sampai hari ini kita belum mengenal Dia. Dan saya percaya juga Natal tahun ini adalah suatu kebodohan bagi kita. Jadi hari ini jemaat Tuhan, ya, kalau bukan pengalamanmu atau kalau bukan Yesus yang telah bangkit itu menyatakan kehendaknya, saya kira hari ini kita belum ada di tempat ini. Bahkan ketika kita merayakan Natal, saya kira Natal itu suatu kebodohan bagi kebanyakan orang. Amen. Yang kedua yang saya mau kongsikan di sini mengenai Yesus menyatakan siapa Dia. Apa yang kita harus tahu daripada Wahyu bab 1 ayat yang ke-8, bab 1 tadi. Yang pertama tadi dia adalah sumber
Wahyu. Dan yang kedua, Yesus menyatakan siapa diri. Saya awal kita membaca dalam ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Dikatakan di situ, ayat yang keempat hingga yang kelima, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dari Dia ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jelas daripada ayat ini, kita diberikan pengertian atau kita diberitahu ya bahwa di sini kita lihat bahwa Yohaneslah yang menuliskan kitab Wahyu ini, karena di sana dikatakan bahwa dari Dia dan Dia yang menuliskan kitab ini. Dan hal ini tidak dapat disangsikan lagi karena Yohanes itu tinggal di antara gereja-gereja di Asia Kecil itu, dan Yohanes sangat tertonjol pada ketika itu. Dan daripada ayat ini juga dapat membawakan kita pengertian kepada siapakah Dia, yaitu Dia yang sudah ada dan yang akan datang. Memberikan kita pengertian tentang siapakah Dia itu. Dia yang sudah ada dan yang akan datang. Dan hal ini mengingatkan kita akan Dia yang merupakan sudah ada dari semula dan Dia juga yang ada pada akhirnya. Ketahuilah ini yang merupakan tema daripada kitab Wahyu, yaitu Dia yang akan datang. Ya, jadi ketika kita membaca kitab Wahyu, kita sadar bahwa Dia dari permulaan sudah ada. Bahkan sampai hari ini Dia ada, dan Dia juga ada pada akhir zaman. Ada sekeping stiker yang dilekatkan pada kereta yang saya pernah terbaca. Ya, saya seringkali gunakan ayat ini karena ayat-ayat pada stiker itu mengingatkan saya. Ditulis di stiker kereta itu, ready or not, Jesus is coming back again. Ya, arti kata lain, bersedia atau tidak, Yesus akan datang lagi. Saya mau bertanya kepada Anda malam hari ini, sudah bersediakah Anda untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Saya mau katakan Dia akan datang lagi. Bila? Saya juga tidak tahu. Tetapi apa yang pasti, tanda-tanda kedatangannya sudah nyata. Ya, dan sampai hari ini saya percaya kita semua, apalagi kita dihantui dengan COVID-19 ini, dan banyak perkara lah yang menghantui kita, dan kita sepertinya mencari tahu. Harga barang semakin naik. Ya, kita semua tahu bahwa itu semua sudah dipermankan, sudah diberitahukan di dalam kitab Wahyu ini. Ya, jadi itu sebabnya kita hari ini harus sadar bahwa Dia yang sudah ada dan yang akan datang itu. Dia menyatakan dirinya siapa Dia. Saya mau bawa Anda kepada ayat kelima tadi, dan di situ ada mengatakan dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang menarik hati saya, kata saksi yang setia itu tadi. Dan dari kata ini, ianya membawa kita melihat panggilan yang unik kepada Tuhan kita Yesus, yaitu saksi yang setia. Ya, kita semua sadar bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Dalam arti kata lain, kelahirannya adalah kelahiran seperti manusia biasa. Tetapi ketika Dia melayani di dunia ini, ya, waktu Dia mula bersama-sama dengan muridnya, perbuatan-perbuatannya, pengajaran-pengajarannya, itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, Petrus sendiri mengatakan, Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, arti kata lain, Dia Tuhan, dalam masa yang sama juga, Dia juga adalah manusia. Dan Dia dipanggil saksi yang setia. Satu panggilan yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga teringat, dan saya juga teringat, ada panggilan-panggilan atau julukan-julukan kita apabila kita tinggal dalam sebuah kampung, ya. Kadang ada orang memanggil anaknya si botak, ya. Dia panggil anaknya itu si botak, sehingga besar anaknya itu tetap dia panggil si botak, ya. Dan apabila kita
melihat anak yang dipanggil si botak itu tidak juga botak, tetapi dia dipanggil si botak. Ya, saya mau katakan di sini itu awalnya dia botak, tapi sekarang tidak. Jadi saya mau katakan di sini jemaat Tuhan, ya dikatakan di sini dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi saya percaya di sini jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sudah berfirman dan Dia menepatinya. Dia adalah Allah yang sudah berfirman dan Dia tidak menyesalinya. Ya, apapun yang sudah dikeluarkan daripada firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat ya bahwa Dia adalah Allah yang setia dan saksi yang setia kepada kita malam hari ini. Saya percaya kita semua telah membaca kitab suci ya bahwa Dia akan bangkit dari kematian. Tetapi seperti yang difirmankannya, Ia bangkit dan hal itu terjadi. Ya, Dia berfirman bahwa Dia akan bangkit hari yang ketiga, terjadi. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya juga percaya kita pasti sudah menghafal cerita Natal, khususnya perkabaran tentang yang dibawakan oleh malaikat Gabriel mengenai Yesus kepada perawan Maria. Malaikat itu berkata dalam Injil Lukas 1 ayat 32 hingga 33, malaikat itu katakan bahwa anak itu akan menjadi besar. Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Bahkan kerajaannya juga akan kekal bertahan. Sadarlah sahabatku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukti terbesar dari cinta Tuhan kita Yesus adalah pengorbanan akan sebuah kehidupan, yaitu kehidupannya sendiri di atas kayu salib. Diserahkannya dirinya, hidupnya sebagai korban di atas kayu salib. Inilah bukti yang terbesar yang kita lihat di dalam kehidupan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini bahwa Dia adalah Allah yang telah berfirman dan Dia adalah Allah yang setia. Dan gelarannya adalah saksi yang setia. Sampai hari ini Dia adalah saksi yang setia. Saya kira tidak dapat lagi kita katakan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang tidak dapat dipercayai. Ya, jadi kita sadar bahwa siapakah Dia itu yang telah berfirman. Dan saya percaya Dia akan datang lagi, Dia pasti akan datang lagi. Itu sebabnya Dia dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jadi percaya atau tidak, Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Sungguhpun ada orang mengatakan bahwa Ia akan tidak datang. Sungguhpun ada orang mengatakan bahwa dari dulu kami mendengar kabar itu. Sampai ke hari ini masih seperti tidak ada tanda-tanda kedatangan. Sepertinya macam tidak ada sesuatu yang berubah. Tapi saya mau katakan di sini sahabatku jemaat Tuhan, bahwa Dia adalah saksi yang setia. Dia akan pasti melakukan apa yang telah difirmankan. Dengan poin ini, saya membawa Anda kepada poin saya yang terakhir pada malam hari ini. Yaitu yang ketiga, Yesus akan datang lagi. Dalam kitab Wahyu, bab 1 ayat 7 hingga 8 itu memberitahukan kepada kita. Dikatakan, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Dari pembacaan tadi itu, kita dapati bahwa kita diberitahu tentang Yesus itu adalah Alfa dan Omega, bahwa Dia akan datang lagi. Apa yang saya harus ketahui? Atau apa yang saya harus tahu? Yesus akan datang lagi. Ketahuilah, kedatangannya yang pertama seperti nubuatan para nabi telah pun digenapi. Yaitu Ia datang sebagai bayi atau baby, mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati.
kedatangannya yang kedua, kalau kita lihat di sini, akan seperti kedatangan yang membawakan penghukuman. Kedatangan pertama membawakan pendamaian kepada kita. Jadi kepada kita yang berdosa itu didamaikan kepada Allah Pencipta. Ya, kita diterima, diampuni, ya, dan kita tidak lagi dianggap sebagai orang yang harus binasa. Karena Yesus telah mati di kayu salib dengan darahnya tercurah, sehingga hari ini kita didamaikan di dalam Kristus Yesus kepada Bapa di sorga. Jadi itu adalah nubuatan kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya merupakan kedatangan sebagai hakim. Dan ia akan membawa perpisahan. Seperti petani memisahkan gandum dari lalang atau padi dari lalang. Saudaralah, waktu itu tidak ada lagi masa pendamaian. Tetapi yang ada adalah masa penghakiman. Saya teringat satu ilustrasi yang saya boleh berikan kepada kita malam hari ini tentang seorang yang merompak bank, tentang perompak bank. Ya, ketika dia datang dan merompak bank itu, habis seluruh semua uang-uang di bank itu diambilnya. Tetapi ketika didengarnya bahwa penggerah atau siren mulai berbunyi di bank itu dan dirasanya bahwa kehadiran polisi juga sudah dekat, dia berusaha untuk keluar dari bank itu dengan tergesa-gesa. Nah, ketika dia keluar dari bank itu dengan tergesa-gesa, dia tersungkur dan jatuh di lantai. Dan uang yang dia curi itu terhambur di lantai. Dan dia tertangkap. Dan ketika dia dihadapkan ke mahkamah, dia sempat bertanya kepada Tuan Hakim agar dia dilepaskan daripada hukuman. Dia minta kepada Tuan Hakim, betul saya melakukan kesalahan merompak bank. Tetapi saya tidak menggunakan uang itu walau 1 sen pun. Secara mata kasar kita, kalau kita lihat atau dengar cerita ini, betul dia tidak menggunakannya. Tapi Tuan Hakim itu katakan kepada pesalah itu, katanya, ya, tetapi engkau sudah melakukan kesalahan. Jadi kita lihat di sini jemaat Tuhan bahwa hakim di bumi ini ada standar dalam menjatuhkan hukuman. Apalagi Tuhan, ya. Jadi itu sebabnya kita yang sudah melakukan dosa ini, kita tidak terlepas daripada hukumannya itu. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, ya, kita yang sudah menerima Dia sebagai penyelamat, kita diberikan pengampunan. Keluaran 34 ayat 7 itu mengatakan Allah itu mengasihi kita. Ya, Tuhan itu adil dalam pengadilannya. Ya, saya mau bacakan kita Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7. Dikatakan di sini yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa yang saya mau ambil daripada ayat ini? Dikatakan di situ, Dia tidak sekali-kali melepaskan orang daripada hukuman. Jadi, Dia akan datang mengadili semua umat manusia. Hanya yang percaya kepada Dia dan menerima pengampunan daripada Allah akan diselamatkan. Jadi oleh itu, umat Tuhan yang dikasihinya, pilihlah malam hari ini. Apakah kita mau waktu Dia datang untuk kedua kalinya kita kedapatan hidup dalam dosa, atau ketika Dia datang kedua kalinya kita kedapatan hidup dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Bagi mereka yang telah ditebus daripada kehidupan yang lama atau kehidupan yang membawa kepada kematian, marilah malam hari ini kita memberitakan atau memberitahukan kepada orang lain agar mereka mengetahui sesuatu yang berguna bagi keselamatan jiwa mereka. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 22:15 hingga 16 itu ada mengatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang
tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sebagai penutup malam hari ini, pada semua jemaat, apalagi kita yang akan merayakan Natal pada hari esok, dengan mengetahui bahwa Dia adalah firman Allah yang hidup, dan dengan mengetahui bahwa di dalam Dia tidak ada kebohongan, maukah Anda malam hari ini menjalin hubungan yang erat dengan Dia? Saya percaya jika esok Dia datang, percayalah, Dia akan datang kepada Anda yang merupakan sahabatnya. Jadi malam hari ini, jemaat Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua, supaya ketika kita merayakan Natal tahun ini, apa yang kita harus ketahui? Yang pertama, Yesus itu adalah sumber wahyu. Dia yang membuka mata hati kita, mengerti dan melihat tentang keselamatan. Yang kedua, di situ kita lihat bahwa Dia memberitahu bahwa Dia adalah saksi yang setia dan saksi yang adil. Yesus itu adalah Allah yang tidak berubah. Tidak ada kebohongan di dalam diri. Apa yang telah dinubuatkan terjadi. Apa yang telah diberitahukan sebelumnya terjadi. Dan hari ini ke depan, Dia akan datang kedua kalinya, sudah dinubuatkan kepada kita. Dan semua yang tercatat di dalam kitab Wahyu. Dan ketika kita mulai membacanya, kita akan mengetahui hari-hari itu kita lalui dengan penuh keberanian, keyakinan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yang ketiga yang saya mau katakan di sini, percaya atau tidak, Dia akan pasti datang. Amen. Jadi saya mau berdoa untuk kita semua malam hari ini. Jika engkau mau memulakan satu hubungan baru dengan Tuhan, mulai malam hari ini. Jangan tunggu tahun depan. Kita mulai hari ini, baharui. Karena apa yang kita harus ketahui akan pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sudah menerangi hati kami. Bahkan Engkau juga bekerja saat ini, menerangi hati orang lain yang belum mengenal Kristus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah sinar Kristus itu membuka mata hati kami, mengerti keselamatan yang daripada Allah. Agar kami semua menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menganggap Engkau adalah Allah kami yang tidak memperdulikan kami, sehingga kami merasakan bahwa kedatangan itu seperti suatu yang diceritakan, diturunkan, dan sepertinya tiada apa-apa berlaku. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami yang saksi yang setia itu, yang tidak pernah berubah. Apa yang Kau firmankan pasti terjadi. Ajar kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ketika kami menantikan Engkau, kami terus melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menantikan Engkau, kami melayani sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri bersama untuk pengakuan iman Naisin bersama kita. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja Sudina yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa, membawa pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Khusus kali kita memanjatkan pujian dan kesyukuran kita, karena malam ini adalah menjelang Christmas, sehingga Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Esa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami panjatkan pujian kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengetahui isi hati kami. Engkau adalah Tuhan yang berada di tengah-tengah kami lewat kehadiran-Mu lebih 2000 tahun yang lalu di tempat di dunia ini. Kami tidak punya apa-apa dan kami adalah kosong Tuhan tanpa Engkau. Tidak mungkin kami boleh menjalani kehidupan kami tanpa kehadiran-Mu di dunia ini. Tidak mungkin kami dapat berbahagia tanpa anugerah dan belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menebus dan memberikan kami harapan yang baru, membawa kami kepada satu kehidupan yang baru, memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan kebenaran yang sejati yang datang daripada-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menadah tangan di hadapan-Mu, memberikan pujian dan syukur, meninggikan nama-Mu di kalangan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah memberikan nyawanya kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan selain daripada hati dan jiwa kami dan keikhlasan kami, ketaatan kami untuk melayani Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa pada suatu ketika nanti kami akan bersama Tuhan di sorga. Pada saudara-saudara kami yang masih belum sempat menghayati anugerah belas kasihan yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, Engkau sendiri menjamah mereka, Engkau sendiri memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka memerlukan Engkau, sehingga akhirnya ya Tuhan, mereka kembali dan memuliakan nama-Mu yang kudus, melayani Engkau dengan setia bersama dengan kami. Dan tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah percaya, tolong kami punya hati seorang hamba, sehingga kami rendah di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan jemaat, mengasihi jemaat-Mu di dalam kehidupan kami. Bersaudara-saudara kami yang tidak bernasib baik menjelang Christmas ini, apakah mereka punya masalah pribadi, punya pergumulan berat di hati, di bahu mereka, ataukah mereka dalam keadaan yang sakit? Ya Tuhan, Engkau jamah mereka, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, sehingga lewat lawatan-Mu di dalam hadirat-Mu dan lawatan-Mu dalam diri mereka, mereka akhirnya dapat sukacita yang besar yang datang daripada-Mu sendiri. Kepada anak-anak kami yang masih bersekolah, khusus sekali anak-anak kami yang bersekolah dan yang bekerja yang tidak sempat kembali untuk bercuti karena masalah mereka, Engkau sentuh hati mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kedamaian, sehingga mereka merasakan kasih Christmas yang datang daripada-Mu sendiri.
dan mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Panggil mereka kembali Tuhan untuk bersama-sama dalam hadirat-Mu, kehidupan rohani yang semula mengasihi dan mentaati Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perayaan Christmas hari ini, esok, lusa dan seterusnya sehingga akhir tahun. Kami serahkan segala aktiviti yang telah dirancang. Kami serahkan segala program yang akan kami jalani. Biarlah hanya itu semua dijalankan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang kudus itu. Sehingga seluruh jemaat Tuhan akhirnya mengetahui cara dan kaidah perayaan Christmas yang sejati, yang berkenan di mata-Mu dan di hati-Mu ya Tuhan. Pada saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami, Engkau berikan mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, dan kepada semua ahli paroki kami, dimanapun mereka berada, Engkau jamah mereka dengan belas kasihan dan kasih dan damai dan sukacita Christmas yang datang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu, dan dengan seluruh akal-Mu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita dalam pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Sekarang kami bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri. Dan sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, karena Allah begitu baik kepada kita, aku menggesah supaya kamu mempersembahkan dirimu sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Jemaah yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita.
Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit, dan melalui Dia Engkau akan memperbaharui segala sesuatu semasa Dia datang dalam kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang di dalam doa ini. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan dapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Mari kita berdoa bersama. Kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu, kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Oleh itu jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira mendengar. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita siakan berita ini ke gunung. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kebaktian yang baru saja kami ikuti. Dan terima kasih atas firman-Mu, puji-pujian. Dan biarlah kiranya Tuhan pada hari esok ketika kami merayakan Christmas bersama-sama keluarga dan keluarga dalam anggota sebagai tubuh Kristus, kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.